Pengeluarannya menghabiskan budget 1 M. Jadi aku nelfon suaminya yang angkat, "San, bentar nih mama jatuh di toilet." Aku jual tasku gitu-gitu aku sampai Serius, Bun? Iya. Halo, welcome back to our channel Titi dan Tian. Dan sekarang di samping aku udah ada Ashanti. Bun, makasih loh Aku yang makasih loh udah diundang loh ke sini. Iya, aku seneng banget loh Bunda bisa, masih seorang Bunda gitu. Alah. Seorang Bunda mau banyak. apa namanya datang ke sini. Oh. Gimana udah 5 bulan di sini? Udah 5 bulan, tapi aku pulang dulu. 1 bulan mau pulang dulu ke Jakarta, aku balik lagi ke sini. Iya, kerjaan si Anang ya, Mas Anang. Karena kan dia mulai idle per minggu. Terus kalau misalnya aku di sini tuh dia kayak kadang nggak keurus gitu. Oh iya, keteter ya. Keteter. Jadi sebulan nanti kesana lagi, kesini lagi. Sebulan setengah mungkin aku udah selesai dia idle udah mau akhir, kita balik sini lagi. Tapi maunya sih jalan darat. Kamu main jalan darat ya? Iya, aku jalan darat. Seru nggak? Seru banget, tapi pulangnya nggak mau. Jauh bayanginnya, cuma perginya doang jalan darat. Terus gimana Bun, kerjaan di Jakarta gimana jadinya kemarin 5 bulan di Bali? Ya alhamdulillahnya kan kerjaan aku banyak kan juga bisa mobile, Iya, banyak kan online juga ya. bisa dari, ya ada beberapa yang keteter, makanya ini aku harus pulang karena udah numpuk juga ada urusan-urusan yang harus aku lakuin. Sama aku tuh mau renovasi rumah kan. Oh iya, itu gimana Istana Rumahku Cinere 5 bulan ditinggal? udah ketipu, nggak jadi laku. Terus tiba-tiba COVID, orang nggak ada yang mungkin mau beli rumah iya itu kan. sih. Coba siapa yang mungkin mau beli rumahku? Iya, akhirnya jadi rencananya pengen tetap dijual apa Mau aku renov direnovasi dulu, aja? mau aku renovasi karena ya biar beda suasana. Apanya lagi sih yang direnov udah bagus gitu? Kan aku tuh rumah kan udah hampir 11 tahun, udah mulai banyak yang harus direnov memang. Dan beda suasana aja, mungkin karena suasananya gitu-gitu terus jadi kayak kita juga jadi bosen. Iya, jadi Jadi biar kita bisa mau ganti. Bunda berberapa sih di sini di Bali? Rame kan ya kata Bunda? 25-30 orang lah. Masak nggak sih atau dari resto Kalau ke di resto? rumah masak, di rumah. Ya itu sih yang memang kadang juga Itu berarti yang membengkak masak kan 25 itu orang. ya. Pancinya gede-gede banget. Jadi yang membengkak memang itu karena kan, tapi kan yang kecil banyak kan anak-anak juga. Anak-anaknya ada, anak kecilnya ada 4. Arsi-arsi sama saudaranya. Jadi yang membengkak tuh memang kalau di Bali adalah pengeluaran makan dan lain-lain tuh yang. Iya, ini aku baca loh ya yang kemarin emang 1 M. Siapa yang ngomong? Nggak tahu, baca berita. Pengeluarannya Pengeluarannya. menghabiskan budget 1 M. Itu ember. Emang kadang kalau makan ber-25 orang coba ya. Itu yang lumayan. Tapi itu yang bikin rezeki Bunda tuh benar-benar berlimpah ruah itu karena amin, memang ya Rabbal selalu membawa alamin. berkah untuk banyak orang gitu loh Amin, Bun. amin. Aku lihat Bunda tuh kayaknya kok bisa sih semuanya berjalan on track gitu. Dari segi hubungan sama anak, hubungan sama semuanya lah, semuanya lancar sama staff, sama pegawai. Terus Gak juga lancar. ada dramanya nggak sih Bun kalau sama Pasti, perjalanan? kalau tuh? kita semakin banyak orang tuh pasti aja ada. Nggak mungkin, kalau mungkin karena kamu dulu juga aku misalnya kayak cuma berapa orang tuh masih aman. Begitu udah lebih besar lagi itu masalahnya juga kendalanya lebih banyak Apa lagi. rata-rata apa contohnya? Yang paling drama banget nih. Yang paling drama apa ya, bingung Nggak juga. ada dong berarti. Banyak saking banyaknya juga jadi bingung gitu. Apa ya, misalnya drama kayak aku tuh orangnya kan sukanya segala sesuatu harus udah, misalnya harus begini nih. Kalau ada berubah dikit tuh aku stres. Oh, harus on track. Ya kayak kamu juga mungkin kayak semuanya harus begini kan, pasti kan stres kan. Apalagi kita tuh public figure. Mungkin orang yang nggak paham adalah kerjaan kita tuh udah hektik banget. Iya. Makanya kita butuh orang lain buat membantu kita supaya kita ketolong gitu kan. Saat kita nggak merasa ketolong, nah itu aku langsung stres. Mas Anang gimana tuh? Nah dia Sama lebih aja. dia gini, dia lebih santai, tapi dia saat misalnya ada kenapa-napa tuh dia lebih yang kayak deg gitu tipenya. Tapi dia tuh di hari-harinya lebih santai. Tapi kalau Gitu. ada tapi begitu ada apa tuh dia langsung harus semua harus beres, iya, beres. iya, kayak gitu tipenya. Kalau aku nggak brek gitu, tapi aku orangnya udah terkonsep gitu, kayak ini harus begini, ini harus begini, harus begini gitu. Nanti kalau ada yang nggak sesuai itu aku bisa kayak kecil hati, bisa stres gitu. Kalau Bunda lihat 2020 tuh apa sih? Maksudnya apa yang udah Berat. Bunda rasa udah Iya. achieve
atau mungkin malah kebalikannya? 2020 tuh buat aku tahun yang berat, cobaannya lumayan banyak, apalagi pertama kan kita langsung kena awal tahun kita langsung kena pandemi. Iya. Itu aku tuh udah aku bilang aku tuh setahun aja udah terkonsep hidupnya mau ngapain. Ya, udah ada ininya lah udah ya. ada timeline-nya. dari jadwalnya. Tapi benar kita kan manusia tuh cuma bisa berencana. Balik lagi kalau Allah bilang lo mau berencana kayak apa, even orang yang mau milioner atau siapa kan mereka udah mau ngapain, kalau dibilang nggak bisa ya nggak bisa. Nah ini saatnya pandemi ini saat yang susah buat bukan hanya buat kita, pas semua orang di dunia ini gitu loh. Tantangan sih ya. Ngefek nggak sih di bisnis Bunda juga? Ada yang ngefek, ada yang enggak. Ada yang justru malah membawa berkah ya. Iya gitu. Iya. Ada yang ngefek, ada yang enggak gitu. Tapi bagi aku ya karena aku juga nggak mau, prinsip aku gini, aku nggak mau saat walaupun kerjaanku lagi turun, aku harus ngeluarin orang-orang itu. Oh iya, jadi Bunda aku kan kayak job nyanyi juga banyak cancel parah. ya. Jadi aku tambal sulam, di mana kerjaan yang untung buat membayar sih yang kerjaan yang lagi drop. Baik banget sih Bun. Bukan baik berhati juga. Emas. Ya lebay deh dia ya. Hati emas loh. Gue dengernya tuh rada-rada gak enak gitu. Terus. Jadi saya kayak kasihan karena kan kita tahu ya kita aja susah, apalagi mereka yang cuma berharap dari gaji kan. Benar. Terus kalau cobaan yang paling berat apa sih? Apa pernah kehilangan orang yang Bunda cintain atau apa? Di 2020 enggak, di tahun-tahun sebelumnya ada kan. Waktu kehilangan mamahku tuh kan aku down banget bener-bener. Karena orang yang berjasa dalam hidup aku, orang yang ibaratnya dari aku kecil sampai besar tuh, wah itu coach cerita dia tuh udah luar biasa banget. Itu down banget, itu 4 tahun, dan itu hebatnya tuh dia nunggu sampai aku tuh lahiran anak si Arsya. Habis itu aku tuh habis lahiran Arsya tuh ulang tahun hari ini, besoknya baru, dan gak ada sakit, gak ada apa gitu. Itu aku downnya bener-bener banget. Karena Bunda gak expect juga kan. Gak sakit. Kan kalau sakit, iya orang terus teleponan masih kayak janjian, aku besok mau kesana lagi habis ulang tahun aku kan, mau makan mie ayam ya, dia bilang. Oke, nah emang feeling yang kuatnya batin aku sama mama tuh, tiba-tiba aku tuh nelfon mama di jam mama tuh diambil nyawanya. Jadi aku nelfon suaminya yang angkat, San bentar nih mama jatuh di toilet. Kalau mama tuh gitu iya. ya. Sedih kan ya Mbak, makanya aku sampai. Ya tapi dia udah bangga banget lah sama Bunda, maksudnya banyak banget yang Bunda udah capai kan pasti gitu. Jadi dia pasti di akhir hidupnya tuh bahagia banget lah Bun. Iya, cuma penyesalannya mungkin ada ya, dia nggak bisa apa. Kita kan kadang nggak bisa ngebahagiain saat itu tuh, aku belum bisa ngerasa kayak ngebahagiain. Kalau tahu bakalan secepat itu tuh aku kayak bakalan ngelakuin lebih gitu loh. Makanya aku kayak ya tapi ya udah lakuin waktunya lah. Udah waktunya lah. So kalau orang tua tuh kayak kenapa jadi aku yang ini ya? Aku jadi sedih juga aku nih. Aku gak siap loh kalau misalnya apa mama gitu, aduh. Bun, kemarin kan seperti yang kita tahu di berita ya Bun, Bunda ada keponakan si Milen ya. Itu gimana Bun? Sempet kaget dong ya. Aku selalu wanti-wanti dia kalau hati-hati gitu. Dunia dia dan lingkungan dia sekarang ini kan pasti banyak godaan yang macem-macem gitu. Shocknya mungkin lebih kayak aduh ini lagi pandemi juga, gitu kan, lagi kayak gini ketemu ya. orang banyak gitu ya. Aduh kenapa kok bisa kena gitu. Tapi saat itu pas aku kan dia lagi di kantor polisi, karena aku di Bali ya, aku telepon dia, aku bilang ya saat itu kita nggak bisa marah lah karena udah kejadian juga. Jadi aku coba bilang kamu jaga diri kamu baik-baik, kamu jangan, maksudnya ya udahlah kita akan support kamu gitu. Tapi udah kamu tenang dulu gitu. Akhirnya ya udah kita hanya bisa memberi support saat itu. Jadi sekarang di rehab ya dia ya. Iya. Tapi aku pernah ketemu waktu itu di mana ya, di pertokoan gitu, terus anaknya sopan banget, baik banget. Iya, as a person tuh dia baik, baik, ramah dan oke ya gitu. Tapi ya kita tuh juga keluarga nggak pernah marah dengan dia yang karena dia merasa dia bukan laki-lakinya atau apa. Kita tuh udah nerima lah, udah ikhlas dari mulai awal ngasih tahu apa tuh udah lewat masanya sampai udah terima. Cuma yang kita memang akhir-akhir nggak terima kan adalah dengan lingkungannya dia, misalnya dia dengan ngapa-ngapainnya itu, karena kita takut akan kejadian yang kayak kemarin.
Ya namanya juga anak muda kali ya ibunya. Nanti kita juga kalau misalnya anak kita udah gede, kita emang harus ini juga kali ya. Ekstra. Bener. Nah itu Bunda kalau sama anak nanti pengen jadi ibu yang asik, yang bisa nongkrong bareng anak-anaknya buat si Arsy dan Arsya dan juga Aurel gitu-gitu. Atau yang kebalikannya, maksudnya yang harus strict gitu ya? Strict gitu. Itu gimana Bun? Waktu Aurel Jiel itu aku tuh berusaha untuk jadi ibu yang asik aja gitu, asik supaya mereka juga bisa asik. Tapi pada perjalanannya nggak bisa karena aku kan ngelihat mereka misalnya lagi nakal, tapi aku marah. Iya. Aku tetap nggak bisa gitu ya sebagai ibu ya. Gitu. Aku kan galak, maksudnya ke anak. Aku juga orangnya tegas. Kalau nggak bisa gitu. Dan alhamdulillahnya Aurel Jiel tuh walaupun waktu remaja adalah kenakalan remaja, tapi mereka kalau di saat aku bilang ada yang bisa aku tolerir, ada yang tidak. Kalau saat aku bilang tidak, mereka selalu kayak oke, berarti nggak bisa nih, berarti emang ini feelingnya tahu. Ya, dan mereka pasti nurut gitu. Kalau untuk Arsya kayaknya mereka gede, aku udah mulai lebih tua juga ya gitu, udah kayaknya aku selalu bilang Kakak Loli sama Jiel kayaknya nanti Arsya gede kalian yang harus lebih bantu untuk inin adiknya, karena Bunda apalagi bapaknya, Bunda juga udah pasti udah umur juga gitu untuk ngawasin mereka, ya ngawasin pasti, ngarahin pasti, tapi maksudnya untuk ngikut-ngikut yang gimana kan udah perkembangan zamannya juga pasti udah berubah. Iya benar, yang kita udah mulai nggak ngikutin. Iya gitu. Apa sih Bun contohnya buat pelajaran aku nanti kalau Juna udah gede, apa sih contohnya emang yang bikin Bunda, oh ini udah nggak bisa, ini batasnya segini aja gitu, itu apa misalnya? Kalau waktu Aurel Jiel tuh aku nggak boleh, waktu mereka masih di bawah umur 20 ya, aku nggak bolehin mereka, kalau Jiel di bawah jam 12, bukan jam 12 malam tuh paling maksimal sudah di rumah. Aurel juga, kecuali pergi sama saudara-saudaranya itu pun sesekali gitu. Kalau sekarang udahlah gitu, udah lebih oke, boleh, karena kadang kan syuting apa-apa gitu boleh. Kalau Arsya mungkin ya batasan-batasannya mungkin kayak gadget. Aku kan belum ngasih mereka gadget sebenarnya. Iya, takut ketonton yang itu. Iya, tapi Aurel tuh kemarin ngasih ulang tahun ke Arsy, ngasih gadget. Itu pun aku alhamdulillahnya Arsy karena udah biasa nggak megang, HP-nya aku yang pegang gitu. Terus Sabtu Minggu baru misalnya atau pas lagi memang nggak ada sekolah, baru aku kasih. Itu pun nggak aku aplikasiin yang aneh-aneh gitu, YouTube-nya juga yang kids. Tapi nggak gitu. pernah kan ke tonton apa? Enggak. Dan susternya udah aku wanti-wanti banget, nggak boleh nonton yang kayak lain-lain tuh nggak boleh gitu. Karena bahaya banget. Udah dewasa banget sih Bun. Kadang aku juga kaget nggak pakai filter, nggak pakai apa, bisa ke search yang gitu. Benar. Terus Bunda apa sih yang bikin Bunda cinta sama Mas Anang? Apanya yang bikin Bunda? Tapi dulu bener, aku tuh dulu kan nggak pernah, waktu pertama kali nyanyi gitu nggak pernah berpikiran kayak aku bakal pacaran sama nih orang, tuh nggak terbesit. Serius nggak terbesit sama sekali. Emang pengen yaudah emang sebagai teman duet aja gitu ya. Dulu kan juga pas nggak tahu mau duet dulu tuh. Jadi ceritanya memang udah kan dulu aku punya album yang sama Sony Music tuh, yang lagu dulu, lagu apa dari tahun 2000 berapa aku lupa kan, sama Sony Music. Abis itu belum kenal Mas Anang. Kok kayaknya udahlah aku nggak pengen nyanyi lagi. Akhirnya tuh waktu itu aku pengen masuk Deplu. Gitu, udah masuk Deplu, tiba-tiba ketemulah sama Mas Anang, dan dia kita nggak ngomongin duet waktu itu, bener-bener ngomongin kayak aku ada lagu, dia bilang, pinter banget ya dia tuh, lagu apa gitu, coba kamu dengerin deh ke studio. Dia datanglah aku ke launchingnya dia sama Aurel duet, terus datanglah gue ke, tiba-tiba dia ngasih lagu. Udah pas aku dengerin lagunya aku gak ada kabar, tiba-tiba dia kayak waktu itu Bebe kalau gak salah, masih Bebe, zaman Bebe. Kayaknya enaknya lagunya kalau kita duetin gitu. Tapi itu belum suka tuh, belum. Itu aku kayak masih yang gitu kan. Belum suka sama sekali. Tapi dia udah langsung pandangan pertama dong ke Bunda dong. Ya kan Mas Anang kan? Kayaknya iya. Terus kayak kita rekaman kan 2 bulan bikin album tuh. Nah selama 2 bulan rekaman bikin album itu dia tuh kayak, kan aku nilai Mas Anang kayak ya udah Mas Anang udahlah gitu ya gitu. Iya, tapi nggak pernah tahu dia kayak aslinya. Setelah tahu tuh ternyata dia tuh pinter banget menurut aku. Dan aku suka orang pinter. Dia tuh pinter sampai aku kayak gini,
oh dia tuh musisi tapi dia tuh ngerti semua hal gitu. Semua hal tuh, aku nih orang diam-diam pinter. Kita nggak bisa ngobrol kalau orang gak nyambung kan. Oh iya. Gak bisa ngobrol. Apaan Nah, gitu ya, bingung. sama dia tuh selama 2 bulan tiap hari ketemu tuh A sampai Z tuh ngobrol. Politik lah, ngobrol ini, ngobrol itu. Ini orang kok pinter. Nelfon berjam-jam. Dari situlah ya, gitu. Cinta tumbuh. Terus ditambah aku tuh ngeliat Aurel Gia setiap hari kan di ruko. Kayak, dan aku tuh gak suka anak kecil. Ngeliat anak kecil tuh kayak belum aja gitu dulu. Terus? Tapi ngeliat mereka berdua tuh gak tahu langsung kayak jatuh hati aja. So sweet banget sih. Nangis lagi nih dia nih. Iya kok gini banget ya. Aku kan juga ngikutin beritanya Bunda gitu. Maksudnya Bunda benar-benar merintis benar-benar dari awal banget ya bareng dia itu. Aku salut banget loh. Itu kita Bun. dari bener-bener susah, bener kayak nyari duit dari nyanyi buat bangun rumah. Karena kan kita malu kan dulu kalau misalnya dulu kan zaman dulu media kayak ya rumahnya belum jadi-jadi gitu. Jadi kayak kita kayak udah deh bener. Rumahnya kan belum jadi karena istana, Bun. Ya, tapi kan dulunya juga duitnya susah gitu. Maksudnya dulu kan cuma nyanyi berdua kan, nyanyi duet doang gitu. Alhamdulillah duetnya tuh kayak bener-bener kenceng banget, nggak pernah berhenti. Dari situ kita nabung bangun rumah, abis bangun kayak oke, besok-besok kita cari duit lagi gitu kan. Nah habis itu kan setahun 2 tahun, 2 tahun ke atas kan duit udah mulai nggak terlalu yang kayak awal-awal kan. Jadi kita mulai kayak aku kerja yang lain, dia kerja yang lain gitu. Aku tuh tahu tabungan dia berapa, dia tuh tahu tabungan aku berapa. Udah sampai kayak gitu sampai oke gitu. Dan tapi seneng yang kayak gitu. Senengnya tuh kayak Emang susahnya semana sih susahnya Bunda waktu itu? wah susah. Ya susahnya versi Bunda kayaknya tetap bisa Susah, bener. eksis gitu. Enggak. Kita tuh Serius? bener sempet abis rumah jadi, tuh aku bener-bener off dari yang ketemu orang-orang, yang gitu-gitu. Bener-bener aku off dulu karena kita tuh sampai kayak aku jual tasku gitu-gitu aku sampai. Serius, Bun? Iya. Sampai kita bener-bener kayak oke, kita ini dulu ya dulu sih. Sebenarnya bukan malu sih, dulu lebih kayak daripada harus jelasin harus, apa gitu, males lah gitu. Jadi udah abis itu kita kerja lagi gitu. Udah hampir setahun aku tuh udah gak keluar, cuma nyanyi, pulang terus di rumah gitu. Emang ya udah fokus kerja, cari iya. duit gitu ya Pak. Dan ternyata pecah langsung sukses. Aduh. Ya pokoknya panutan lah Bunda ini ya. Berhati emas ya. Dan gue citak deh, berhati emas itu lah. Salah banget ya gue ngomong Aku tuh berhati paling stres banget kalau udah dijulukin sama orang kayak apa Bunda Dari, coba. Bunda Kayak, Dari. Iya kayak ada yang manggil Bunda Dari. Enggak Karena maksud aku gini loh yang aku lihat. Enggak maksudnya gak gampang bisa. Maksudnya dari yang teman-teman aku cerita nih yang misalnya dia nikah sama yang punya anak. Iya, itu nggak gampang loh Bun. Kadang suka ada dramanya. Dan Bunda ternyata malah maksudnya bisa get along with it dan justru gini loh Ti, kalau orang tuh nggak bisa disamain sama kasusnya aku, bukan kasusnya ceritaku gitu ya. Mungkin karena kenapa-napa gitu ya. Kalau ini tuh aku hadir di kehidupan anak-anak kan ikut papanya dan pasti gini kalau kita ikut mama kayak dulu nih papa mamaku pisah, aku ikut mamaku gitu. Aku tuh pasti rindu akan sosok bapak. Iya. Which is aku kehilangan banget sosok itu. Waktu Aurel Gia sama bapaknya pasti kan bukan butuh ibu buat menggantikan, tapi buat ada di sosok rumah. yang ada sehari-hari bareng-bareng. Jadi mereka bukan aku yang ngebaikin mereka. Kalau ibu-ibu lain kan harus berusaha biar anaknya mau nih deket sama gue gitu kan karena gue udah sama bapaknya. Kalau aku enggak, aku yang berusaha, aku yang kayak di anak-anaknya tuh yang situ, terus gitu, anak-anaknya tuh yang kayak oh bunda, boy harus jadi bundaku. Jadi mereka will do anything supaya aku tuh bertahan gitu loh. Hal paling sweet apa yang dilakuin anak-anak Bun? Misalnya aku berantem nih dulu, kayak aku berantem sama Mas Anang, terus aku kayak udah deh kita tuh gak cocok, udah kita pisah aja gitu, kayak gak bisa nih kita untuk nikah gitu-gitu. Itu bisa Aurel Gia tuh mereka naik taksi ya, dari ruko ke tempat aku, tuh bener-bener datengin aku terus kayak ngelengek-ngelengek, pokoknya jangan ninggalin pipi gitu. Karena aku yang, ya anak kecil dua kamu disuruh ya, aku bilang gitu kan, udah suzon aja gitu. Karena bapaknya gak nyuruh. Umur berapa Mas? Itu kelas 5 SD sama kelas 6 coba. Ampun Aurel. Cuma dianterin satu mbak. Terus gue kayak ya Allah udah pada lucu, bentuknya kan si Jill tuh lucu banget. Si kakak lagi kayak gitu gitu. Ini aku ya apa sih gitu nih. Sampai aku udah berburuk sangka nih bapaknya yang nyuruh nih. Bapaknya sampai demi Allah suka bilang anaknya sumpah. Enggak demi Allah. Gue kan gitu nyecer harus nggak tahu gini.
enggak. Terus nginep deh mereka semalaman di situ. Ini jadi ini lagi gitu. Jadi kayak anak ini sweet banget sih dua-duanya. Satu lagi Bun, Bunda pernah ngedapetin perlakuan yang nggak gitu enak nggak sih? Atau saat kita lagi dalam titik terberat hidup kita, orang yang kita kira bisa pernah. support malah ngegalin kita. Ya, saat aku sama Mas Anang lagi down banget, dan itu aku nggak pernah lupa. Cuma jeleknya aku sama Mas Anang itu, sebenarnya itu kalau menurut orang bagus, menurut aku jelek. Kita tuh nggak dendaman. Tetap ini. Iya, jeleknya kita. Harusnya aku tuh kayak nggak mau ketemu orang ini lagi. Pokoknya kalau ketemu dia tuh gue harus inget gitu ya dia pernah gitu. Tapi kita ketemu bisa kayak sama, dan sifatku sama dia tuh sama. Walaupun kita tuh keras apa gitu ya, tapi kita orangnya kalau udah lewat nggak bisa ya sama orang yang ketemu walaupun dia tuh pernah jahat, kita tuh kayak ya udahlah gitu. Yang dulunya pas kita lagi duetnya lagi kenceng lagi hits banget tuh kayak orang memperlakukan kita tuh luar biasa banget gitu. Pas kita lagi down satu acara tuh kita kayak nggak dilihat sama dia. Ada satu acara waktu aku lagi duetnya kenceng tuh dia kayak ayo makan gitu. Ini undangannya dia juga ngundang tapi kayak nggak dianggap gitu. Beda perlakuan. Udah terus karang-karang ini 2 tahun ini ngeliat kita alhamdulillah ini deketin lagi. Iya. Tapi aku kalau untuk ketemuin dia gitu enggak, tapi kalau udah mendadak ketemuan di mana ya aku bisa baik. Kalau undangan dia aku kayak udah ada trauma untuk ya gitu. Enggak ya gitu. Tapi kalau pas ketemu di tempat lain gitu aku bisa kayak hai apa kabar gitu. Iya. Tapi itu aku kayak keinget masih bisa kayak gitu. Kalau aku mungkin pura-pura nggak lihat dulu dikit kalau kesel banget ya. Ya aku jeleknya itu, pura-pura ngelengos lah, menghindar lah gitu. Kalau aku awalnya gitu, aku awalnya udah kayak mau melengos. Kan berarti aku boleh ngomong berhati emas dong. Semoga aku nggak ngelihat dia gitu, tapi pas udah ketemu tuh udah kayak ya udahlah depan gitu. Mata. Ini depan mata gitu kayak, udah oke gitu, hai gitu. Terakhir nih tips. Aduh tips harmonis dan langgeng. Gak kamu, aduh ini suruh tips yang 21 tahun, ini setengahnya. Kan ini versi Bunda kan. Nah versi aku mungkin gini. Soalnya aku ngeliatnya semuanya on track gitu, sama anak on track sama ini. Gak juga, kalau kayak perfect gitu loh, Ashanti gitu loh. Coba. Aduh ya Allah, ini yang gue berat banget ya. Ini yang semakin berat untuk. Maksudnya biar nggak bosen pasangan. Iya. Gantian dong, gantian. Aku alhamdulillahnya, walaupun aku sama Mas Anang tuh hampir setiap hari dibilang ada aja hal kecil yang bikin kita tuh cekcok gitu. Bukan cekcok sih, tapi lebih kayak ada aja gitu. Tapi alhamdulillahnya selama 10 tahun bareng ini, dia kalau nggak ada aku juga kayak ketergantungan. Aku juga kalau nggak ada dia, misalnya kayak mau ada apa gitu kayak ih gak enak ya gitu, keinget juga tuh ada gitu. Jadi dan kalau bareng tuh kita nggak pernah bosen. Nggak ada bosen sedikit pun selama 11 tahun pernikahan. Ada, makanya itu nggak mungkin nggak. Makanya aku bilang sama kamu kan tadi, caranya? ada bosennya tuh mungkin mengatasinya. Mungkin bukan ke bosen, lebih kayak kita bosennya bukan dengan orangnya tapi bosen dengan rutinitas. Bener. Iya. Kalau bosen ke orangnya sih belum pernah. Alhamdulillah belum. Tapi bosen dengan rutinitas yang sama gitu. Aja ya. Terus kita biasanya kalau udah kayak gitu dan sama-sama sukanya kan kita sama-sama gila gitu. Tiba-tiba bisa tiba-tiba kayak yuk kesini. Tinggal gitu. buka aja lagi yang berlaku visa apa langsung. Nah gitu. kita bisa gitu. Sama dong. Iya. Terus kita bisa tiba-tiba besok beli tiket kita kesini gitu. Atau besok kita pergi misalnya kalau misalnya cuma di Jakarta kita bisa kayak tiba-tiba orang belum pada siap, kita tiba-tiba udah ayo kesini gitu. Orangnya rada-rada gesrek, dua-duanya tuh sama. Jadi itu yang buat kita juga ngerasa fun terus gitu. Iya. Wah ternyata itu ya tipsnya ya. Thank you loh Bun, udah sharing-sharing. Aku seneng banget lah bisa ketemu. Sehat-sehat ya Bun ya. Makasih, kamu sama juga keluarga, semoga selalu sehat, selalu kalem. Amin. Selalu. Kan lu bilang gue berhati emas. Satu titik ada yang gak kalem. Selalu kalem, oh iya, bahaya yang itu ya. Gara-gara apa juga Bunda tahu. Tapi itu gara-gara orang kalem loh. Itu orang kalem tuh lebih bahaya dalam hal itu. Masa sih? Serius itu. Emang Bunda nggak bahaya? Bunda bahaya juga pasti. Ini obrolan intern banget. Bagus kan gitu. Jadi kita kelihatannya kalem-kalem tapi gitu. Harus gitu. Apaan sih nih? Ya udah deh, makasih banget lo udah ngikutin. Jangan lupa juga untuk ikutin. Udah banyak yang ngikutin ya. Penontonnya kamu belum. YouTube-nya The Hermansyah. Jangan lupa untuk ikutin terus. Makasih udah ngikutin YouTube kita. Bye-bye.